Perkenalkan, nama saya Fitri Rizky Effendi dengan NP 204122108 dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas B. Sebelum kita memasuki poin-poin yang lebih lanjut, ada kalanya kita mengenal apa sih referensi itu. Nah, referensi berasal dari bahasa Inggris to refer yang artinya menunjuk. Referensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sumber, acuan, rujukan, atau petunjuk. Referensi di dalam ilmu perpustakaan berarti menunjuk kepada suatu koleksi yang dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pembaca atau pengunjung perpustakaan tersebut. Nah, dapat kita simpulkan bahwa referensi adalah informasi yang dapat dijadikan rujukan atau petunjuk dengan tujuan mempertegas suatu pernyataan. Di sini saya mengutip dari sumber jurnal dengan judul Referensi sebagai layanan, referensi sebagai tempat sebuah tinjauan terhadap layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi. Nah, di sini kita harus tahu bahwa mencari referensi yang kredibel itu sangat penting karena memiliki dampak besar pada kualitas informasi yang diterima dan digunakan dalam berbagai konteks. Di sini saya menuliskan 10 poin pentingnya referensi yang kredibel. Poin yang pertama adalah mendukung argumen. Apa sih mendukung argumen itu? Di sini dimaksudkan bahwa mendukung argumen atau pernyataan yang dibuat dengan merujuk pada sumber yang relevan dan kredibel, kita dapat menambahkan kekuatan pada apa yang kita katakan atau yang kita tuliskan. Poin yang kedua adalah memvalidasi informasi. Memvalidasi informasi yang dapat kita sampaikan dengan mengutip sumber yang dapat dipercaya berarti dapat menunjukkan bahwa informasi tersebut telah diperiksa dan diverifikasi oleh pihak lain. Dan yang ketiga, menghindari plagiat. Menghindari plagiat di sini yaitu menghindari adanya copy paste atau mencontoh atau menyalin, yaitu mengambil ide dari sumber lain secara sama dan akan memberikan dampak yang negatif atau perbuatan yang tidak etis dan dapat memiliki konsekuensi yang serius. Yang keempat adalah meningkatkan kredibilitas. Kredibilitas di sini apa sih? Yaitu dapat meningkatkan kredibilitas, orang lebih akan percaya dengan apa yang kita tuliskan dengan memberikan bukti dan dukungan yang kuat untuk apa yang akan kita sampaikan atau argumen yang kita tuliskan. Dan yang kelima adalah pencarian informasi yang jelas. Yang keenam adalah melacak informasi. Melacak informasi memungkinkan untuk kita merujuk kembali ke sumber asal informasi. Dengan adanya referensi yang kredibel, sangat penting untuk membantu menemukannya dengan lebih mudah jika kita akan melacak informasi tersebut. Dan yang ketujuh adalah menghindari kesalahan. Menghindari kesalahan pada penulisan referensi yang kredibel dapat membuat kita tidak menyebarkan informasi yang salah atau yang tidak akurat. Yang ke-8 adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan kita membaca karya-karya, dengan kita mencari referensi yang kredibel, kita akan memperkaya dan memperluas pengetahuan kita. Dan yang ke-9 adalah integrasi akademik. Integrasi akademik dapat kita buktikan bahwa kita tidak akan plagiasi atau menyalin, dan itu perbuatan yang tidak baik di dalam akademik, dan kita akan menghormati para ahli yang telah menuliskan karya-karyanya. Dan yang terakhir adalah transparansi. Di sini transparansi, kita bisa menuliskan sumber atau referensi yang kita gunakan dalam karya-karya kita untuk dilihat orang lain tanpa adanya kita menutupi karya-karya tersebut atau kata-kata tersebut.
Di poin selanjutnya adalah apa saja sih kriteria dalam mencari referensi yang kredibel? Berikut adalah beberapa kriteria untuk menilai apakah sebuah referensi tersebut dianggap kredibel. Ada 3 poin utama di sini. Poin 1 sampai dengan poin 3. Yang pertama yakni dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini adalah sumbernya resmi. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu referensi yang terverifikasi atau sudah diverifikasi. Yang ketiga, dapat dilacak atau referensi yang memiliki nomor identitas atau ISN, ISSN atau International Standard Serial Number. Dan yang keempat, penulis yang berpengalaman. 5. Metode penelitian yang jelas. Dan keenam, pengungkapan konflik kepentingan. 7. Bibliografi yang kaya. Di sini bibliografi yang kaya dapat kita lihat dari daftar pustaka yang akan kita gunakan sebagai referensi tersebut. Nomor 8, riwayat publikasi yang kuat, di mana karya-karya tersebut telah dipublikasikan ke berbagai akun atau ke berbagai platform website yang telah resmi atau terverifikasi. Dan yang kesembilan adalah reputasi penerbitan atau sumber atau reputasi penerbit yang terverifikasi juga oleh karya-karya tersebut. Nah, kemudian gimana sih cara mencari referensi yang kredibel? Yaitu yang pertama mencari di literatur review, kemudian mencari jurnal yang ingin kita cari, kemudian klik salah satu jurnal yang ada pada kotak, dan mencari referensi dimilih dengan cara open menilai terlebih dahulu. Beberapa tips yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan informasi yang kredibel. Yang pertama yaitu coba temukan sumber terbaru. Dengan syarat untuk membuat referensi adalah menggunakan sumber terbaru. Hindari menggunakan sumber yang berumur lebih dari 5 tahun. Kemudian analisis latar belakang penulis dan menggunakan sumber terverifikasi. Yaitu pastikan para profesional atau akademisi telah memverifikasi referensi sebelum menggunakannya. Biasanya sumber-sumber ini dilengkapi dengan stempel atau pernyataan tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Fariza dengan NLP 2012216. Izin menjelaskan bagian dari apakah membaca itu termasuk hal yang mudah atau hal yang susah. Nah, bagi segelintir orang, kegiatan membaca referensi sebelum menulis sebuah karya ilmiah itu memiliki tingkat kesulitan berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor. Yang pertama ada faktor konteks penelitian. Yang kedua ada kemampuan membaca. Ketiga, kualitas dan referensi. Yang keempat, kesabaran dan konsentrasi. Yang kelima, memahami bahasa. Dan yang keenam, metode membaca. Untuk yang pertama itu ada faktor konteks penelitian. Dalam kasus ini, kesulitan membaca sebuah referensi tergantung pada pemahaman dari setiap individu mengenai pemahaman terhadap subjek tersebut. Maka dari itu membaca akan lebih mudah dimengerti karena sudah memahaminya terlebih dahulu. Yang kedua itu ada kemampuan membaca. Kemampuan membaca seseorang juga termasuk faktor utama di mana seseorang akan terbiasa dan lebih mudah saat mereka paham daripada mereka yang jarang membaca. Untuk poin ketiga, ada kualitas referensi. Referensi yang berkualitas tinggi dengan penulisan yang jelas, terstruktur akan lebih mudah dipahami daripada referensi yang ambigu atau buruk ditulis. Yang keempat, ada kesabaran dan konsentrasi. Membaca dengan fokus dan kesabaran sangat penting karena fokus pembaca mudah terganggu atau sulit berkonsentrasi sehingga membaca bisa lebih sulit. Untuk yang kelima, ada memahami bahasa. Kesulitan memahami bahasa itu dapat terjadi ketika kita sebagai orang Indonesia terbiasa membaca Indonesia dan mungkin kalau ada jurnal referensi yang berbahasa Inggris itu akan mudah sulit dipahami. Yang selanjutnya yang keenam ada metode membaca. Metode membaca yang tepat dapat membantu dan memudahkan para pembaca. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencatat, menggarisbawahi, atau meresu materi. Perlu diingat bahwa semakin sering kita membaca, maka kita akan lama-kelamaan akan terlatih membaca referensi ilmiah dan
seiring waktu akan terasa mudah dan pengalaman akan membantu kita menjadi lebih mahir dalam membaca sebuah referensi. Untuk selanjutnya ada perbedaan dari pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Untuk pembedaan yang pertama itu menurut tujuan membaca. Untuk pembaca baik akan membaca dengan tujuan yang jelas seperti mencari informasi, memahami konsep, atau menghibur diri. Sedangkan pembaca yang buruk mungkin membaca tanpa tujuan yang jelas atau hanya membaca secara sembarangan. Selanjutnya ada fokus. Bagi pembaca yang baik, cenderung fokus saat membaca, menghindari gangguan, dan memahami isi bacaan yang dengan baik. Sedangkan pembaca yang buruk itu bisa menjadi tidak fokus, seringkali terganggu oleh perangkat elektronik atau pikiran yang layang. Yang ketiga ada pemahaman. Pembaca yang baik berusaha untuk memahami secara mendalam apa yang mereka baca. Sedangkan pembaca yang buruk mungkin hanya melewati teks tanpa benar-benar memahami teks tersebut. Untuk yang keempat ada kritisisme. Nah, pembaca yang baik mungkin mengajukan sebuah pertanyaan, meragukan klaim, atau mencari sumber tambahan untuk mendukung pemahaman mereka. Sedangkan untuk pembaca yang buruk mungkin menerima informasi begitu saja tanpa kritisisme atau pertimbangan lainnya. Untuk yang kelima ada interaksi dengan. Sebagai pembaca yang baik mungkin berinteraksi dengan teks tersebut seperti mencatat, menggarisbawahi, atau membuat catatan sambil membaca. Sedangkan pembaca yang buruk itu mungkin hanya membaca tanpa melakukan interaksi apapun dengan teks tersebut. Maka dari itu, beberapa faktor tadi itu bisa menentukan bagaimana perbedaan dari pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hilmi Rabbani dengan nomor NRP 204120115. Jadi untuk poin kelima yaitu membaca sebagai kebutuhan pokok. Bagaimana korelasi dari membaca itu bisa menjadi kebutuhan pokok kita seperti makan dan minum. Oke, membaca adalah makanan untuk pikiran, ya. Membaca itu makanan untuk pikiran. Jadi bagaimana dengan membaca kita dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan, kemudian melatih otak dan meningkatkan konsentrasi serta mengembangkan empati dan pemahaman. Kemudian bagaimana sih korelasi antara membaca versus makan dan minum ini? Kan kalau misalkan kita tahu makan dan minum itu energi untuk tubuh kita biar kita dapat beraktivitas normal dan kita maksudnya nutrisi energinya itu tercukupi buat tubuh. Nah, sama juga dengan membaca. Membaca ini sangat penting karena dengan membaca energi untuk pikiran. Jadi kalau makan minum energi untuk tubuh, tapi untuk membaca energi untuk pikiran, yang dimana dapat melatih otak kita dan meningkatkan konsentrasi kita serta bagaimana wawasan kita bisa bertambah. Untuk strategi internalisasi kita ke slide selanjutnya. Mulai dengan rutinitas harian ya. Pilih bacaan yang menarik minat Anda. Buat lingkungan yang mendukung. Nah, ini ya cukup yang paling penting itu. Bagaimana kita bisa membuat lingkungan yang mendukung, karena lingkungan ini mempengaruhi kita untuk dapat misalnya pengaruh dalam membaca dan belajar ini. Kesimpulannya, jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian sama pentingnya dengan makan dan minum. Baik semuanya, sekarang kita ke poin ke-6 yaitu menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini nggak asing seperti yang dijelaskan pada awal-awal tadi oleh teman rekan saya. Untuk yang pertama ini file PDF dapat dimasukkan dengan cara mengklik tombol add pada kiri atas badan jendela yang dibuka terbuka, cari file PDF yang ingin dimasukkan, misal jurnal apa terkait analisis kimia misal. Terus kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Jika sudah terpilih, kita pilih open. Nah, setelah kita open, pastinya nanti aplikasi Mendeley akan secara otomatis mengambil data-data yang ada pada file tersebut dan menampungnya pada tab detail di kanan. Jadi setelah ini akan muncul. Jadi sehingga referensi yang telah teman-teman simpan itu nantinya dapat digunakan pada dapat digunakan pada dokumen yang ingin Anda kutip atau teman-teman kutip jurnalnya. Nah, untuk cara menyimpannya tutorial sangat singkat dan sangat mudah.
Mendeley biasa dipakai untuk membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis dalam Word. Pasalnya, saat membuat laporan atau sejenisnya, mahasiswa harus menggunakan sumber atau rujukan sesuai teori yang dipercaya dan valid. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengutip dari Mendeley, terutama memilih pengutipan dengan membuka tab reference di menu Word. Kondisikan dengan Mendeley dengan Word, yaitu dengan cara install Word plugin. Karena ini sudah diinstal maka tampilannya begitu. Cara kedua, masukkan jurnal yang akan dikutip Word. Jadi pertama-tama kita juga membuka reference yang ada di Word. Untuk ketiga, bagaimana kita menentukan style apa yang biasa kita pakai, dan mahasiswa biasanya menggunakan style IEEE. Yang keempat, menampilkan daftar pustaka yang telah di Mendeley. Pertama-tama kita harus insert bibliografi, jadi untuk membuka atau menampilkan daftar pustakanya. Sekian, terima kasih.